Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat siang hari ini kami akan bersama-sama kembali belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani yang dari surga, agar sungguh firman Tuhan ini sungguh memberkati akan hidup kami. Kami pulang dengan sukacita dan nama Tuhan yang kami permuliakan. Terpujilah Engkau ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan siap membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Ya, salam bagi kita semua. Mari kita buka kitab kita dari Lukas pasal yang kelima. Kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Kita akan membaca berganti-gantian. Dari depan membaca ayat yang pertama, saudara baca yang kedua dan seterusnya. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya turun dan sedang memasang nelayannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka melebar. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun bersungguh di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menyelam perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ya, sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Saudara, topik yang saya angkat di sini memang ya penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Kalau jam 2 kita kemarin melawan Tuhan menjadi melayani Tuhan. Itu ya. Kalau sini penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, Bapak Saudara, kenapa saya angkat tema ini? Karena saya teringat begini. Beberapa kali saya ada baca buku, selalu buku itu menyaksikan bagaimana dia bertobat, bukan karena diinjili, tapi Tuhan sendiri yang menginjili. Kenapa? Karena banyak orang nggak mau dipakai untuk menjadi seorang penginjil, untuk menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Padahal betapa indahnya kalau kita dipakai ya. Ya, namanya kalau dipakai bupati ya, sebagai alatnya, senang kita. Ya, dipakai oleh alat pemerintahan itu senang kita. Kenapa kita tidak mau dipakai oleh raja di atas segala raja? Ini kan luar biasa sebenarnya, karena kita belum memahami itu. Nah, saudara, saya melihat seperti tema yang jam 2 itu, melawan Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Biasanya siapapun di dunia ini, kalau sudah dia bertemu Tuhan, pasti menjadi pelayan Tuhan biasanya. Tapi kalau dia bilang saya sudah ketemu Tuhan, saya sudah pengikut Tuhan, tapi tidak menjadi pelayan Tuhan, saya kira mesti curigai. Karena kita mengatakan itu dalam 1 Tesalonika, apa katanya?
Bertobat artinya berbalik dari berhala, lalu melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jangan lupa orang bertobat itu artinya sudah berjumpa dengan Tuhan, dia berubah menjadi melayani Tuhan. Nah, sekarang saya akan bahas ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, saudara, kenapa diangkat ini? Kan itu tadi saya lihat banyak orang tidak mau dipakai untuk menjala manusia. Di sini Petrus kita lihat nanti, dia dipakai oleh Tuhan dan dia serahkan dirinya sama Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Apakah mau serahkan dirinya kepada Tuhan? Dipakai oleh Tuhan. Ya, ini luar biasa. Jangan kita kira kalau sudah dipakai Tuhan, apa upahnya? Selalu begitu ya. Selalu melihat upah. Matanya selalu melihat upah. Apa upahnya? Kalau kerja dapat upah. Kalau dipakai Tuhan, apa upahnya? Padahal upahnya luar biasa Tuhan berikan. Ada dua yang paling besar diberikan. Apa itu? Jika kamu ikut aku, kamu akan mendapat 100 kali lipat, saudara, dan seterusnya. Lalu kedua apa? Mendapat hidup yang kekal. Nah, kalau kita menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia, kita misalnya dipakai oleh Tuhan, mahkota yang disediakan itu yang dikejar. Apa yang kita kejar rupanya di dunia ini? Yang sementara atau yang kekal? Pasti yang kekal. Makanya kita belajar dari sini. Nah, saudara, penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita lihat bagian pertama dulu. Kita ambil yang model Rahayu. Di situ dikatakan siapakah Yesus dijelaskan di sini. Biasanya kan siapakah Allah di sini, tapi sini siapakah Yesus dijelaskan di sini. Yang pertama kita lihat ayat yang ketiga, ya, yang mengajar orang banyak dari atas perahu Simon. Yang mengajar, ya. Kalau tentunya Yesus mengajar, pasti banyak orang datang, karena katanya ajarannya penuh dengan kuasa. Kalau yang lain tidak. Yang lain itu seperti bosan saja. Kalau ya diajari firman Tuhan bosan saja. Ini aja, itu terus. Tapi kalau di sini berbeda. Kalau Yesus yang mengajar, dia mengajar dengan penuh kuasa. Itu ya, luar biasa. Yang kedua, siapakah Yesus di sini? Yang memerintahkan Simon menjala ikan di siang hari. Cobalah ke tempat yang paling dalam dan tebaskanlah jalamu. Saya kira kalau kita perhatikan ayat ini, mana mungkin ya orang dapat ikan siang-siang, kira-kira gitu. Orang kan jala ikan ya malam-malam gitu ya, apalagi siang, mana mungkin. Tapi karena Tuhan Yesus yang perintahkan, oke, saya kerjakan. Makanya kita lihat di sini, waktu diperintahkan, mereka mendapat ikan yang jumlah besar, luar biasa ya. Ya, jadi siapakah Allah yang memerintahkan? Ini kalau diperintahkan gak usah takut. Kalau juga kita diperintahkan Tuhan pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, gak usah takut. Jangan takut kita. Ini namanya raja di atas segala raja, memberi perintah. Ya, namanya kalau panglima kita memberi perintah kepada pangdam sama yang lain kan, langsung dilaksanakan. Ini raja di atas segala raja yang memerintah. Ya, ini luar biasa. Maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa di situ. Di situ terjadi mujizat besar ya. Nah, yang berikut, siapakah Allah di sini? Bagian yang ketiga, ayat yang ke-10, yang mengatakan bahwa Petrus tidak lagi menjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Ini Yesus katakan, hari ini kamu gak lagi menjala ikan, tapi kamu menjala manusia. Menjala manusia bukan dijala seperti apa itu, bukan. Maksudnya dialah yang akan menjangkau manusia. Dia akan memberitakan Injil kepada manusia, supaya manusia itu dijangkau, terjangkau, akhirnya dibawa kepada Tuhan, dan mereka itu bertobat dan percaya serta menerima Yesus sebagai rajanya. Itulah yang Tuhan inginkan melalui hidup Petrus. Ya. Jadi sekarang ini, hari ini, apakah saudara mau? Kalau seandainya bertobatlah, berpalinglah kepadaku, kata Tuhan, dan kau sekarang kujadikan penjala manusia. Mau gak kita? Jadi sedikitnya saya lihat pasti akan sulit. Payah itu, mana itu begini. Sulit kali menjala manusia itu. Dulu pun saya gitu. Rupanya kalau sudah kita mulai dan biasakan, nggak ada yang sulit. Ya, minggu ini saya juga ada layani, ya PI pribadi ya, di lapangan juga, yang marga Siobling. Ya, ada juga yang lain, tetangga kita layani di sini. Nah, itu kita
perintah apa? Wajib, karena kita diberi perintah. Sekarang kamu kalau sudah berjumpa dengan aku, kalau kamu sudah sadar siapa dirimu dan siapa aku yang kau sembah itu, maka perintah kuberikan padamu. Jago manusia, cara manusia. Jangan kita ini, oh ini pekerjaan apa ini? Menjalankan apa itu? Ada upahnya. Selalu begitu kita berpikir. Tapi orang yang sudah, sekali lagi, sudah berjumpa dengan Tuhan, sebagaimana Paulus yang kita bahas kemarin doa, berjumpa dengan Tuhan, dia tidak lagi apa? Melawan Tuhan, melainkan melayani Tuhan. Kita pun pasti ada dalam hati, nggak mungkin enggak. Kalau memang betul-betul kita bertobat percaya kepada Yesus, hati Allah pasti ada di hati kita, pasti. Dan kita pasti akan melakukan perintahnya. Jalalah manusia, pergilah, jadikanlah. Itulah namanya mencela manusia. Ini dari sisi Allah ya, atau sisi Yesus tadi kita bahas. Ya, dia katakan hari ini kamu akan menjadi penjala manusia. Wah, kalau hari ini kita nggak mau menjala itu, berarti kita masih menjala ikan. Maksudnya masih dunia ini yang kita terus jalan supaya kita penuh dengan keduniaan, bukan dengan hal yang rohani. Makanya kalau rohani dengan dunia kan nggak nyambung. Ya, jadi ini yang kita lihat dari sisi Yesusnya atau Allah. Yang kedua, siapakah manusia dijelaskan di sini? Kita supaya semakin paham belajar tentang ini ya. Siapakah manusia yang dijelaskan di sini? Yang pertama ayat 1. Oh ini manusia seringkali ya. Yang berkerumun karena hendak mendengarkan firman Allah. Ya. Mereka haus firman Tuhan. Inilah sisi manusia yang kita lihat dalam teks ini. Mereka berkerumun, ingin mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena mereka haus, karena mereka rindu, karena mereka ingin. Ada banyak orang gak ingin sedikit pun apa yang dikatakan oleh Tuhan. Selalu, ya apa kata orang lain, apa kata si A, apa kata si B. Gak pernah apa kata firman Tuhan. Seharusnya kita kan, kalau ada masalah, apa maksud Tuhan ya? Kita harus bertanya, kan gitu. Kalau kita misalnya ada kesulitan, apa sebenarnya maksud Tuhan lewat kesulitan ini? Kita kan harus bertanya sama Tuhan, supaya tahu apa kata Tuhan di sini. Supaya jangan kita selalu suka apa kata orang. Kita harus terus sesering mungkin untuk bertanya apa kata Tuhan hari ini. Makanya lihat orang ini, waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan, mereka ramai-ramai, mereka berkerumun datang. Sekarang ini coba kalau kita sampaikan firman Tuhan, orang nggak berkerumun lagi. Apa itu? Mana enak itu? Memang kalau orang, saya sering katakan begini, ya kalau orang sekarang ini kalau sudah nggak suka firman Tuhan, itu sama seperti orang mati. Ya, orang mati kan nggak dikasih makan. Yang dikasih makan cuma orang hidup. Jadi kalau Anda sampai detik ini tidak suka firman Tuhan dan merenungkan itu, maka Anda bisa dikategori mayat hidup. Tidak bisa makan apa-apa kecuali saudara dihidupkan, maka saudara menjadi makhluk hidup. Ya, hidup rohani, maka makanannya adalah firman Tuhan. Ini berkerumun ya. Yang kedua, siapakah manusia dijelaskan di sini? Ayat 4 sampai 5. Yang disuruh Yesus untuk menjala ikan di tengah laut. Ya. Ini manusianya. Karena engkau yang menyuruh, akan pergi juga. Tapi setelah dia pergi ke tengah laut, lalu menebarkan jala, lalu menangkap sejumlah ikan besar. Saya lihat di situ, coba perhatikan waktu mereka menangkap ikan itu. Semuanya senang kali. Kalau sudah tercurah berkat itu secara jasmani, manusia rebutan. Ya. Tapi tak satu pun melihat dari semua berkat itu apa maksud Tuhan. Kenapa ya Tuhan terus berikan berkat sama kami? Seharusnya berpikir gini, jangankan berkat saja jasmani, dirinya pun dia berikan di kayu salib untuk dosa kita. Jangankan untuk kebutuhan kedagingan kita, dosa kita pun bisa diselesaikan dia di salib, dia berikan nyawanya. Seharusnya begitu. Makanya di sini kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang ke-8. Kalau kita lihat ya, karena orang kan menangkap ikan ini kan berjugo. Kalau namanya sudah dapat banyak berkat, gue cita situ terus pikirannya. Tapi ada satu di situ.
mulai berpikir jauh. Siapa dia ini? Siang-siang aku ahli penangkap ikan, tapi tidak banyak, bahkan gak dapat sama sekali ikan. Tapi sekali perintah, saya pergi ke tengah laut, saya lemparkan jalan saya, rupanya sejumlah ikan besar ditangkap. Siapa dia ini? Ya, makanya coba mari kita baca dulu ayat 8. Apa dikatakan di sini? Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ini sejak sangat dalam perenungannya ya. Setelah dapat sejumlah ikan besar, langsung dia tersungkur. Yang lainnya gimana? Nggak ada yang tersungkur ya. Nggak dia kenal siapa dirinya. Dia nggak kenal siapa di hadapannya. Seharusnya kalau dia kenal siapa di hadapannya, siapa dirinya, pasti dia betul-betul, ya, aku ini nggak layak. Aku ini orang berdosa. Yang di depanku ini adalah Tuhan. Dia memberikan secara nyata berkat itu. Tapi di mana sebenarnya diriku ini? Siapakah aku ini? Mana bisa sebenarnya saya ini? Orang yang berdosa, berjumpa dengan Tuhan. Makanya tinggalkan saya, pergilah. Saudara, kalau kita misalnya dapat berkat, adakah kita menyadari diri kita? Siapa yang buat ini kalau bukan Tuhan? Saya teringat dengan siapa? Sakeus ya. Apa kata Tuhan Yesus? Sakeus, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Maka terjadilah di situ apa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang lain. Kalau ada sempat kuperas, kembalikan 4 kali lipat. Makanya saudara, setiap orang yang sudah melihat berkat turun, tapi dia kalau perenungkan misalnya, siapa ini yang membuat ini? Siapa saya? Kalau dia renungkan dan sadari lebih dalam, pasti dia tahu, oh yang di hadapanku ini Tuhan, Raja di atas segala raja. Kadang kita gitu, kalau dapat rezeki, dapat berkat, nggak mau tahu kita dengan Tuhan, ya, nggak mau tahu kita siapa dia yang beri berkat dan siapa saya. Jarang itu saya temukan. Senang aja, sama seperti yang anak-anak yang di Parapat itu loh, yang menyelam-nyelam itu. Lalu ada kapal feri itu kan, banyak penumpangnya, mereka melemparin uang ke Danau Toba itu kan. Wah, semuanya berebut terus. Fokus saja tuh, dilemparin, berebut terus. Tidak tahu siapa lagi yang memberikan koin-koin ini tadi. Padahal lempar orang itu kan, dia berebut terus. Sakit palaknya orang yang ngasih koin ini, bukannya tengoknya saya yang ngasih. Mereka berebut terus. Lempar sekali batu dari atas, pak, ke kepalanya. Aduh, oh itu rupanya yang memberikan berkat itu gitu. Barulah sadar dia, oh iya, dia ngasih gitu. Karena kita nggak seperti itu saudara. Kita kalau sudah dapat terus saja lupakan Tuhan, nggak mau tahu dengan Tuhan, tidak peduli. Nanti diketok Tuhan sekali, ketok katanya. Baru, oh iya, kita ampun Tuhan gitu. Nah inilah Petrus yang kita lihat. Apa katanya? Tuhan, pergi daripadaku. Dia sadar ya, saya ini adalah orang yang berdosa. Sebenarnya saya tidak layak, tapi Tuhan layakkan kita. Ya, kadang kita kadang nggak judul kali gitu. Bagaimana kalau seandainya seorang anak sekolah, jelaslah semua yang dijawabnya salah semua, tapi waktu dikumpulkan sama guru membenarkan. Ini luar biasa ya. Udah salah semua, nol sebenarnya, tapi dibenarkan. Ini bukan karena hebat kita loh. Ya, itu karena Tuhan yang benarkan. Ya, kita ini nggak layak, tapi Tuhan layakkan. Tapi karena kita nggak sadar itu, apa yang dibuat Tuhan sama kita dan apa yang kita selama ini perbuat sama Tuhan. Nah, saudara, itu yang terjadi ya. Nah, Petrus di sini menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, menyadari bahwa orang berdosa sebenarnya tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Nggak layak lah. Saya kan pernah zaman dulu nonton TV. Kalau kampung-kampung kan jarang ada dulu TV kan. Kami ke pondok-pondok dulu. Jadi adalah satu rumah itu besar, lalu tempat duduknya bagus. Dia belum keluarkan TV-nya, masih dalam, karena belum ada ramai yang nonton. Tapi karena ada kami berapa orang, 3 orang nonton masih dalam.
yang punya TV ini duduk di apanya, di bangkunya kan. Lalu saya, dekat juga lah sana, duduk juga di bangkunya nih gitu kan. Tapi ada orang bilang, jangan. Kenapa? Gak layak kau di situ, kau orang kampung gitu. Saya berdiam, oh iya, mana pernah kau duduk seempuk itu? Kita kan orang kampung, gak boleh di situ duduk, gak layak kira-kira gitu. Gimana kira-kira saudara kalau kita, ya, menerima anugerah berkat dari Tuhan semua yang ngasih, padahal kita sebenarnya selalu berdosa sama Tuhan, layak nggak menerima ini? Tidak layak, tapi Dia layakkan kita. Makanya di sini kita harus sadar sekali dalam betul, sadar sekali. Kalau misalnya kita hidup bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Kalau orang sudah bertobat, apa kata firman Tuhan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Tuhan yang ada di dalamku kan. Kalau sudah Tuhan di sini, bisakah kita hidup suka-suka? Kurasa nggak bisa. Ya, saya kasih contoh dulu begini. Kita ibaratkan seperti ini dulu ya. Kalau orang mabuk pas minum, bisa nggak dia cakap yang bagus? yang minum dulu. Bisa nggak cakap yang bagus dia? Pas kotor-kotor semua. Namanya nggak sadar kan? Yang mengendalikan siapa? Yang mengendalikan dia siapa? Minuman kan? Kalau saudara sudah menerima Tuhan di sini, yang mengendalikan hidup saudara itu Tuhan, bukan saudara. Tapi kalau bukan sungguh-sungguh menerima Tuhan, maka tidak ada rasa pengendalian itu terjadi dalam hidup saudara. Yakinlah itu. Kalau betul di Tuhan di sini ya, segala sesuatunya pasti. Ya nggak usah orang lain ingatkan, tapi yang di dalam ini mengingatkan kan. Yang di dalam mengingatkan. Kalau dulu saya dulu kan waktu anak-anak kalau orang pesta pas makan, saya tonton gitu, mama saya langsung ingatkan. Pakai kode, pakai makan, jangan situ, jangan lihat orang makan, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sudah Tuhan di dalam kita, lalu kita lihat misalnya ada orang jahat, lalu kita mau nimbrung sama yang jahat saja, pasti itu niatkan, nggak bagus itu, mundur. Itu nggak cocok dekat denganmu, pasti itu kan. Kecuali kita jubul, wah, dekat, nggak bermain, sama yang sih, ini salah. Nah, saudara, itulah sebenarnya yang terjadi. Kalau memang sudah roh Tuhan bekerja, apalagi kalau Yesus sudah diundang ke dalam, apa yang nggak bisa? Semuanya bisa. Banyak orang bilang susah kali ikut Tuhan itu. Ya memang susah kalau kau masih jalan bersama dirimu sendiri. Kalau sudah berjalan bersama dengan Tuhan, nggak ada mustahil. Tuhan harus di dalam dulu. Makanya saya bilang, terima dulu Yesusnya. Yesus itulah yang kita terima akan memberikan kekuatan pada kita. Kalau kita nggak ada hebatnya, nggak ada kuatnya, betul, nggak ada kuatnya kita ini. Makanya saya ingat teman saya dulu orang narkoba itu ya, setelah betul-betul Yesus diundangnya, bisa stop loh. Mujizat itu bisa terjadi sih. Dulunya dia kalah, tapi sekarang dia menang. Makanya perlu kita pikirkan sini. Kalau Petrus ini, kalau kita perhatikan, dia berikan dirinya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Makanya dia sadar siapa dirinya. Saya harap khotbah setiap yang kita dengar setiap minggunya menyadarkan kita ya. Saya harap. Kecuali kita nggak mau dengar, pokoknya aku masih seperti diriku sendiri. Aku mau yang begini, aku mau yang itu. Sulit maksudnya. Nah, berikut ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan. Siapakah manusia di sini? Ya, yang menerima perintah agar mereka menjadi penjala manusia. Seharusnya kita koreksi setiap minggu ini ya. Apalagi jam 2 perlu kita tanya, siapa yang Anda layani dalam satu minggu ini? Masa satu nggak ada? Kalau nggak pernah kita biasakan, kapan bisa? Saya pun kalau sempat saya berhentikan, nggak PI lagi dalam minggu ini, kurasa 2 bulan lalu udah malas saya. Betul. Dulu tak kenapa saya berani kali masuk rumah langsung PI. Makanya orang bilang kayak saksi Yehova gitu. Sekarang udah hilang itu, nggak ada lagi rohnya menyala-nyala. Tapi setelah belajar lagi dari tim misi ini, kembali lagi menyala-nyala. Kupingin lagi gitu. Ya, makanya jangan padamkan api roh itu. Ya, terus dibakar. Siapa lagi? Berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan Tuhan siapa dia. Kan nggak susah kan? Saya dulu merasa susah karena orang bicara-bicara terus begini Pak. Masuk kita, tanya dulu, mana siapa namanya? Kamu kerja di mana? Kalau dia anak muda, kamu udah tamat sekolah. Nah, kemarin saya tanya, ya ada marga si mobil itu saya tanya, ya, cemana deh?
Kamu udah tamat sekolah? Sudah Bang. Oh sekarang lanjut kemana? Oh saya lanjut ke polisi Bang. Mau melamar polisi, tapi kemarin gagal Bang. Oh gitu ya. Ya sekarang kamu sungguh-sungguhin lagi lah, tapi perlu juga banyak belajar, saya katakan begitu. Langsung saya masuk. Tapi pun deh, kalau misalnya itu masih tujuanmu hari ini, mau ingin itu lagi, kepikir nggak dalam hatimu? Sebenarnya kalau saya seandainya saya lamar lagi, ikut lagi tes, belum ikut besoknya pun kamu sudah dipanggil Tuhan, malah mungkin kemana setelah mati? Berpikir lagi dia. Ya, sekarang ada kayak gitu. Ada juga saya kenal dulu di daerah kami itu, daerah Galang sana. Dia dulu apa kata bapaknya? Nak bertobatlah. Datanglah sama Tuhan. Iya Pak, tapi kasihlah aku syaratnya Pak. Apa? Syaratnya kasih aku satu sepeda motor. Aku mau apa? Nanti gereja aku. Bapaknya senang. Iyalah tak belilah gitu ya. Beli. Hari Minggu pergi dia jalan-jalan sama temannya. Karena semua banyak sana ya, mandi-mandi. Pulang dari sana ketabrak, mati. Apa jadinya? Saya bilang seperti itu, kamu mau nggak seperti itu? Sekarang putuskan dulu hidupmu dengan Tuhan hari ini, karena penentunya hari ini. Kau putuskan hari ini, maka terjadi hari ini. Atau mungkin jangan-jangan setelah kamu berjumpa dengan Tuhan, kalau kamu menerima Tuhan dalam hidupmu, mungkin Tuhan nggak izinkan kamu ke sana, mungkin yang lain Tuhan berikan pekerjaan yang lain. Atau sekolah atau gimana? Kan bukan kita yang lagi ngatur hidup kita kalau sudah Tuhan di sini. Emangnya Tuhan itu memberkati kita kalau sudah kita dalam Dia. Iya juga yang berpikir dia. Nah itu PI, ya. Apa salahnya? Apa susahnya kita menceritakan? Cuma kita kadang-kala takut memberitakannya karena langsung ditembak kita kan itu kan. Selalu ditanya di situ kan kehidupan ya. Ada 3 kalimat, kehidupan, puasa, kabarkan. Kehidupan bertanya. Kalau sempat kita bilang nanti percaya, ya bertobat percaya menerima Yesus, nanti ditanya balik. Kalau kamu udah bertobat, udah percaya dan menerima Yesus, itu sering ditanya. Kalau bilang udah, apa yang kau lakukan? Dibalikkannya lagi nanti. Itu yang sering kita takuti kan. Makanya hidup kita ini betul-betul kalau sudah putuskan bertobat terima Yesus, buktikan, baru kita ceritakan. Itu yang selalu menghambat orang-orang Kristen yang sekarang ini. Disuruh perintah, jadikanlah mereka menjadi murid Tuhan. Bagaimana caranya? Dikasih caranya. Kalau dikasih caranya, bagaimana hidupmu? Kalau sudah sesuai hidupmu, boleh beritakan. Kalau nggak sesuai, kamu menjadi penghalang. Ingat itu. Nah, jadi inilah sisi manusianya. Yang terakhir, siapakah manusia di sini? Ayat yang ke-11, yang melakukan perintah untuk menjala manusia. Kan dibilang kan, setelah beri perintah mereka pun ke darat, lalu menghela jalannya, meninggalkan perahu dan semuanya, lalu mengikut. Ini yang pas, ya. Perintah hari ini, kamu kujadikan penjala manusia. Siap, saya mau sekarang. Pakai, langsung lakukan. Jangan lagi banyak nanti di belakang ini. Kok ngapain kayak sokali kau, kayak sorwani kau banyak kali belakang mengganggu nanti kan akhirnya lama-lama kayak ikut dia. Siap, laksanakan segera. Jangan tunda-tunda. Pertanyaan ketiga, ada nggak dosa yang harus kita hindari di sini? Yang harus kita hindari di sini? Ada ya. Ayat yang kelima. Yang pertama di situ tidak mau belajar mengenal Tuhan. Yang berkerumun tadi mau belajar ya, tapi yang tidak mau ini. Jangan kita bilang sama anak kita, belajar kau nak kalau sekolah. Tapi kalau kita belajar jadi pengikut Tuhan, benar-benar harus belajar. Ya, ini sini tidak mau belajar, ini dosa ini. Saya kalau udah belajar katanya, kayak kemarin itu apa namanya grassroots, belajar katanya 2 hari. Saya senang kali itu. Bayar rimpul gak masalah. Saya pasti dapat sesuatu di situ. Betul. Kalau udah belajar itu, saya pernah dulu hanya training aja, dimuridkan 1,5 tahun dari Pak Kami ke Medan, setiap jam 5 pulang jam 10 malam belajar. Ya, sayalah murid yang paling terjauh, dulu Pak Kami, selebihnya orang Medan semua. Kalau belajar itu, waduh, jangan tanya, saya kepingin terus sampai dapat. Yang kedua, dosa apa yang harus, adakah dosa yang harus dihindari? Ya, yang fokus
hanya pada kesenangan dunia ini saja. Ayat 6. Ya. Sudah dapat ikan besar, ke situ terus. Hatinya sedikit pun dia tidak berikan ke Tuhan. Dunia terus. Setelah tercurah Tuhan buat berkat-berkat itu, ke situ. Sama kayak orang 5.000 orang makan tadi kan. Setelah Tuhan buat berkat itu ya, sampai 5.000 orang dikasih makan. Oh, pikiran mereka bukan yang terpenting itu, tapi yang penting ini saja. Pikiran mereka bukan kekekalan itu, tapi dunia ini saja. Itu terus. Coba pikirkan saudara. Apakah saudara seperti itu juga? Apakah Anda masih berpikir, nggak ada semua itu, kalau aku kerjakan dengan tangan, nggak ada semua itu. Potongkan Tuhan di tangan ini baru bisa kerja. Aku yang buat, kau pula bilang, bukan karena Tuhan, karena tanganku, potongkannya tangan kita, habis. Semana kira-kira. Ya. Orang yang fokus kepada dunia ini, pasti selalu melupakan Tuhan. Ingat ya. Tapi orang yang fokus pada Tuhan, Tuhan pasti akan tambah-tambahkannya berkatnya. Kan cari dulu kerajaan Tuhan kan? Baru yang tadi tambahkan. Jangan tambah-tambahnya. Ya, sampai 5.000 orang kasih makan. Fokusnya pada ikannya. Bukan fokus yang memberi ikannya, tapi fokus pada ikannya. Habis ikannya, cari lagi yang ikan itu. Mana dia? Dikasih lagi ikan itu. Fokus lagi ke ikannya. Waduh, salah ini. Jangan fokus ke situnya. Saya kalau misalnya fokus kepada ya kita ini misalnya seperti saya pun kalau fokus hanya itu saja, saya pikir lebih baik saya melamar gereja yang besar aja. Gajinya besar apa? Bukan itu. Tapi orang-orang yang dilayani itu fokus ke situ. Makanya kadang-kadang kalau sudah kita betul-betul di rohani bisa, pasti kita tahu mana yang kita utamakan. Fokus ya. Ini ya yang tidak fokus di sini dosa yang harus dihindari. Yang ketiga, ada lagi dosa yang harus dihindari di sini. Apa itu? Ayat 8. Ya. Yang tidak menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Kan banyak orang nggak sadar kan, merasa dirinya orang benar. Yang pernah saya layani dulu itu polisi, kapten interpolisi, merasa dirinya benar. Makanya kalau saya tanya, kalau mati kemana? Masuk surga? Iya. Loh, gimana caranya? Saya yang benar. Saya polisi. Saya tangkapi semua yang jahat, main judi apa, saya tangkapi semua. Tapi bos jahat itu mengeluarkan anak buahnya karena dekatinya kepala pimpinan polisi, dikeluarkan juga. Tangkap lagi kan? Pokoknya dia, ya berkali-kali dia pindah tempat yang kerja ya. Tapi dia tetap melakukan yang benar itu, yang jahat ditangkap. Tapi saya tanya, apakah Bapak yakin ke surga? Yakin. Karena apa? Karena kebaikan. Karena aku sudah baik. Makanya saya bilang, kalau begitu Bapak gak usah lagi jadi Kristen, ikut Yesus, gak usah lagi gereja. Karena baik kok bisa ke surga, ngapain lagi di gereja? Jadi apa artinya kebaikanku itu? Berapa umur Bapak sekarang? 90 tahun. Ya syukurlah, apa yang Bapak tahu, Bapak tua, kan lumayan. Tapi jangan salah, bukan kebaikan yang bisa bawa orang ke surga. Yang punya surga Tuhan. Masa Bapak yang bikin jalannya? Kalau yang punya rumah itu bikin pintunya untuk masuk, dia bikin juga surga. Yang punya adalah Tuhan. Yang bikin jalannya ya Tuhan, bukan Anda. Gitu. Jadi karena Anda yang buat jalannya, maka yang punya surga akan marah. Enak aja lo yang bikin jalan. Saya punya surga, kok kamu yang bikin jalannya? Berarti menghina yang punya surga. Kalau gitu salah. Ya iya, minta sama Tuhan. Bukan kebaikan yang bikin jalan ke sana, tapi ya Allah sendiri yang bikin jalan ke sana melalui Yesus Kristus. Yang terakhir, adakah dosa yang harus dihindari? Yang terakhir ayat 10, yang tidak mau mentaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan hari ini kamu kujadikan penjala manusia, nggak mau kita bilang. Awas ya, kayak siapa? Yunus. Apa kata Tuhan pada Yunus? Pergilah ke Niniwe. Katakan pada mereka, suruh mereka bertobat, kejahatannya sudah sampai ke telingaku. Apakah seharusnya, oh iya Tuhan, siap, aku pergi. Ini enggak, ini enak kali kau. Itu penjahat itu, biar aja mati semua itu. Kalau sudah Tuhan pergi, beritakan. Ini pergi pula dia, bukan mau melakukan, malah pergi jauh dari Tuhan. Maka akan juga apa Tuhan buat malapetaka dalam hidupnya. Makanya kalau hari ini katakan Tuhan, hari ini mau nggak jadi penjala manusia?
atau lalat menjala ikan. Dunia ini itu saya pikirkan, bukan hal rohani lagi. Kau yang menderita. Kemarin kami bahas misalnya kayak siapa Paulus melawan Tuhan jadi melayani Tuhan. Coba pikir-pikir, melawan Tuhan sanggup nggak? Apa kau bilang? Gak mau aku. Menderita. Ya kan? Kita menderita. Kalau kita nggak lakukan perintahnya, kita menderita. Makanya orang yang nggak bertobat itu hidupnya gerah, kayak ada kurang. Saudara pikirkan itu. Jangan kita nggak mau taati perintah Tuhan. Apapun katanya, lakukanlah. Yang terakhir, adakah perintah yang harus kita taati? Ada yang kita harus taati. Apa itu? Kalau hari ini ia berkata kepada kita perintahnya, hari ini kau bukan lagi menjala ikan, melainkan penjala manusia. Ayo lakukan. Ya, coba tanya diri kita, satu minggu ini apa yang kita perbuat untuk Tuhan? Tanya dulu diri kita. Kalau Tuhan apa yang sudah perbuatnya dalam hidup kita? Banyak ya, banyak sekali. Kalau berkat itu nggak terhitung itu. Sempat dikali-kalikan kayak rumah sakit, habis kita. Ya kan, oksigen aja coba dikalikan. Dibilang Pak Aaron kan, kalikan coba berapa kali kita hidup. Bikin aja 5 perak setiap hidup. Berapa lama Anda hidup? Kalikan, terbayar nggak itu? Ya, belum lagi beli air. Kita bayar lagi pam, kita bayar sama Tuhan misalnya. Terbayar nggak selama kita hidup? Karena kita nggak sadar di situ. Sekarang Dia beri perintah pada kita, lakukan ini. Ya, mari kita fokus. Apa yang diperintahkan Tuhan? Jalan manusia. Jadikanlah semua bangsa menjadi murid Tuhan. Sudah ada dibuat cara-caranya. Ya, kalau pergi ke ladang tadi sudah disiapkan cangkulnya. Ayo, ini cangkulnya, pergilah. Kan gitu ya. Sudah ada lahannya lagi, banyak padu. Makanya dibilang, hai, padi sudah menguning. Siapa penuainya ini? Ya, sedikit sekali. Banyak harus dituai. Jangan-jangan sudah kita pun perlu dituai. Tetangga kita, keluarga kita, teman kita, siapa saja yang ada di sekitar ini, sekitar kota ini, mungkin mereka sudah sewaktunya dituai. Tapi mereka tidak ada yang menuainya. Saudara, ini waktunya. Ya, mari kita di sini penjara ikan menjadi penjara manusia. Sebelumnya kita fokus hanya pada dunia ini, mari kita fokus melayani Tuhan. Ya, berikan dirimu, jangan tutup hatimu, dan jangan keraskan hatimu. Berikan dirimu pada Tuhan agar dipakai Tuhan. Nanti ingat loh, kita nggak dipakai lagi. Ini saatnya Tuhan mau membuka mau membuat kita menjadi pelayannya. Ya, senang kali sebenarnya dipakai. Aduh, ya kalau seandainya cangkir-cangkir ini misalnya, kalau bisa dia bicara, kalau kita dipakai senang dia kurasa. Itu ya. Ya, bagaimana kalau seandainya nggak pernah dipakai, berjemur di situ ya, nggak terpakai gitu. Tapi mana kita pakai seperti bambu itu, saya teringat bambu itu kan, kalau dipotong, kalau seandainya dia bisa bicara, aduh sakit, memang sakit kalau mau dipakai ya, dibentuk dulu, dipotong dulu, kalau bicaranya sakit, diangkat lagi apanya itu, bambu itu kan, baru dalamnya itu dilubang lagi, aduh sakit, kalau seandainya dia bisa bicara. Tapi tiba-tiba yang membuatnya ini tadi dibikinnya jadi pancuran, mengalirkan air sehingga orang bisa menikmati air. Apakah diberkati orang? Kalau saya bisa bicara juga bambu tadi, tujuan Tuanku ini buat aku kayak gini supaya bisa membagikan berkat sama orang banyak, kan gitu. Tapi kita gimana? Sakit. Tapi enak sakitnya, indah kok melaluinya. Saya pun rasakan banyak, ya sakit kalau sakit di dalam hati pasti banyak. Tapi ya itu indah sekali. Anda akan pasti rasakan nikmatnya sungguh-sungguh Tuhan. Jadi penjara ikan menjadi penjara manusia, melawan Tuhan sekarang menjadi melayani Tuhan. Maukah Anda menjadi penjara manusia dan melayani Dia agar saudara semakin bersukacita? Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami boleh dengar pada saat siang hari ini. Bukakan hati kami apa yang kami boleh dengar hari ini Tuhan,
agar kami benar-benar sebelumnya fokus dunia ini, sekarang menyerahkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Kami rindu seperti Paulus boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dulunya kami hanya melawan Tuhan, tapi sekarang kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah ini menjadi satu teguran bagi kami, supaya kami lebih giat dan sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Ampuni kami kalau ada hal yang lain yang buat kami akhirnya Tuhan tidak berkenan di hadapan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Apa yang kami dengar hari ini, biarlah roh Tuhan mengingatkan, membuat kami semakin rendah hati dan mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa.